Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kadarudin Iswarwati dengan NIM 2111031122. Dalam presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah hasil esai yang telah saya buat. Nah, esai yang saya buat ini berjudul Pancasila dalam Perspektif Kebebasan dan Keadilan bagi Anak Muda Indonesia dalam kasus Citayam Fashion Week. Nah, sebelum itu izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Nah, Pancasila merupakan sebuah filsafat dasar negara yang mana di dalamnya mengandung sebuah ide sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan juga sosio-religius. Dalam bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menuntut agar negara dan juga masyarakatnya untuk dapat menjunjung tinggi harkat dan juga martabat dari semua warga dari negara tersebut. Nah, dengan kata lain, bahwa negara dan juga masyarakat harus menjunjung tinggi hak asasi manusianya, seperti kebebasan serta keadilan yang merupakan amanat dari nilai ataupun sila Pancasila kepada negara dan juga masyarakat Indonesia. Selain keadilan, Pancasila juga bersifat tersirat untuk mendukung sebuah ide kebebasan. Hal ini dikarenakan kebebasan sipil, politik, ekonomi merupakan sebuah nyawa dari demokrasi suatu bangsa dan negara. Nah, keadilan sosial sendiri merupakan sila kelima sila Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil itu sendiri mengandung makna ataupun artian yang sama berat, tidak seberat sebelah, tidak memihak, keputusan hakim selalu berpihak kepada yang benar, kemudian berpegangan tangan pada kebenaran, dan sepatutnya tidak melakukan hal yang sewenang-wenangnya. Kemudian selain pada itu, keadilan bersifat baik itu perbuatan, perlakuan, dan sebagaimana harusnya itu haruslah adil. Nah, dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, sudah banyak kasus yang dapat kita jumpai di mana dalam kasus tersebut adanya pembatasan atau yang membatasi kebebasan seseorang, baik itu menunjukkan sebuah pendapat, sebuah pembelaan, atau kebebasan dalam menuntut hak-hak yang mereka miliki. Nah, kemudian selain itu tidak adanya keadilan yang sesuai dengan apa yang harusnya mereka dapatkan sebagai seorang warga negara. Nah, dalam esai ini saya mengambil contoh kasus yang yang berfokus pada kebebasan dan keadilan, yang dimana contohnya adalah kasus Citayam Fashion Week. Seperti yang diketahui bahwa Citayam Fashion Week ini merupakan sebuah gerakan kreativitas bernilai positif kreasi anak muda Citayam. Namun, kreativitas ini bagi beberapa masyarakat merupakan salah satu kreativitas yang dapat menimbulkan nilai negatif pada anak muda dan juga masyarakat sekitar pengguna jalan Citayam ini. Nah, dengan hal inilah yang menyebabkan timbulnya banyak pro dan kontra terkait Citayam Fashion Week. Nah, semakin viralnya Citayam Fashion Week ini akhirnya memberi banyak dampak pada anak-anak muda. Anak-anak muda di sana, seperti contohnya mulai banyak artis dan juga kalangan-kalangan influencer yang di atas yang turut meramaikan Citayam Fashion Week. Dengan adanya hal tersebut membuat keaslian dari ide tersebut menjadi hilang, yang mana awalnya kegiatan atau kreativitas ini merupakan wadah bagi anak-anak untuk menampilkan busana dan gaya berpakaiannya yang nyentrik atau yang mencolok dari masing-masing anak, layaknya pekerja-pekerja di daerah SCBD atau SCBD maksudnya ini adalah Surabaya, Citayam, Bogor, dan Depok. Dan juga kemudian itu menjadi ciri khas bagi anak-anak muda tersebut seperti gaya busana dari Bonge, JJ, dan anak muda lainnya. Nah, kemudian eksistensi mereka sebagai anak muda yang berawal dari tempat itu menjadi tergusur dan kehilangan kebebasan dalam beraktivitas dan berpartisipasi dalam Fashion Week itu. Karena akhirnya para influencer dan artis-artis yang datang tersebut membuat konten yang menimbulkan keramaian yang sangat padat.
Nah, sehingga dengan adanya keramaian tersebut menjadi adanya kegiatan atau kejadian yang membuat banyaknya warga mengeluh karena timbul kemacetan yang tidak kondusif akibat kerumunan-kerumunan di jalan tersebut. Dalam kasus ini, warga menjadi kehilangan keadilan dalam ruang publik, yang mana dalam Citayam Fashion Week ini juga menggunakan zebra cross sebagai tempat atau panggung mereka untuk melakukan kegiatan, sehingga kelegaan dan kenyamanan dalam penggunaan ruang publik yang seharusnya warga dapatkan kini harus menjadi sebuah pro dan kontra atas nama kreativitas anak muda. Sebenarnya ruang publik merupakan lokasi ataupun tempat yang siapapun berhak untuk datang dan menggunakannya tanpa merasa terasingkan karena suatu kondisi baik itu perekonomian dan juga sosialnya. Nah, dengan sifat umum yang dimiliki oleh ruang publik itu, yaitu adalah tidak dipungut biaya dan tidak adanya diskriminasi terhadap latar belakang bagi para penggunanya atau bagi para pengguna ruang publik tersebut. Nah, dalam kasus ini atau dalam kasus Citayam Fashion Week ini, sebenarnya kebebasan serta keadilan yang masyarakat hanya dapat bisa memahami jika ia berada di posisi tersebut untuk dapat mewujudkan sebuah keadilan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan sila Pancasila yang merupakan sebuah proses yang dinamis di mana hal tersebut merupakan atau memerlukan banyak waktu. Kemudian Hans Kelsen mengemukakan keadilan merupakan sebagai sebuah pertimbangan yang bersifat subjektif, yang mana sesuai dengan kasus tersebut bahwa walaupun tatanan yang adil itu beranggapan bahwa dalam suatu tatanan bukan hanya kebahagiaan dari pihak perorangan saja, namun dilihat juga dari kebahagiaan seluruh atau sebanyak mungkin dari individu-individu yang memiliki arti sangat penting dalam nilai keadilan. Kemudian, pandangan keadilan dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang bersumber pada dasar negara, yang mana dasar negara tersebut adalah Pancasila, yang dimana tak hanya sebagai dasar negara juga, Pancasila sebagai sebuah falsafat hidup atau falsafat negara yang hingga kini dipertahankan dan dianggap sangat penting bagi negara. Sesuai dengan apa yang ada pada nilai sila pada Pancasila tersebut, mau tak mau, pemerintah ataupun petugas harus membatasi dan memindahkan kegiatan dari Citayam Fashion Week tersebut ke tempat ataupun lokasi yang nantinya sama-sama mengenakan dan adil sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, pemindahan ini pastinya juga sudah dipikirkan oleh pemerintah terkait dampak buruk, dampak baiknya terhadap semua pihak. Kemudian, pengambilan keputusan yang adil ini kemudian akan memberikan kepuasan tersendiri bagi setiap pihak, di mana pihak tersebut adalah warga atau masyarakat pengguna area tersebut, sehingga mereka tidak terganggu oleh kegiatan dari anak-anak muda atau kreativitas anak-anak muda sekarang. Dan dari sisi anak muda tersebut juga masih bisa melakukan fashion show atau menunjukkan kreativitas, semangat, dan jiwa fashion mereka. Kemudian sebenarnya pada kasus ini yang serupa juga sangatlah banyak kasus-kasus yang serupa. Nah, yang dimana hal ini dapat dikatakan bahwa Citayam Fashion Week ini dapat dikatakan sebagai memberi sebuah jalan atau racun pada setiap anak muda atau setiap daerah yang terbatas pada akses kesempatan untuk memperlihatkan kreativitas serta selera fashion mereka karena tidak terlalu memiliki nyali untuk mencoba. Nah, contohnya itu banyak sekali fashion show yang baru-baru ini muncul. Nah, kemudian dalam nilai keadilan dan kebebasan ini, pemerintah ataupun warga tak bisa mengatur hak yang dimiliki oleh anak-anak muda tersebut karena hak dimiliki oleh setiap individu. Nah, yang dengan sendirinya itu akan memberi sebuah kesempatan bagi setiap orang atau orang lain untuk tetap mempertahankan hak hidupnya. Dalam hal ini, memungkinkan pemerintah untuk lebih baik lagi, lebih bisa lagi untuk memberikan wadah-wadah kreativitas bagi para anak muda bangsa untuk dapat menuangkan ide-ide dan kreativitas yang mereka miliki tanpa adanya pembatasan kebebasan serta tetap adil pada masyarakat lainnya.
Kemudian selain dari pihak pemerintah, masyarakat juga seharusnya sadar dan memahami hak yang dimiliki dan tidak seenaknya dalam penggunaan hak tersebut, sehingga tidak merugikan baik itu dari pihak lain ataupun pihak pengguna dari ruang publik tersebut. Kemudian begitu besar pengaruh dari fenomena Citayam Fashion Week ini yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan kehilangan kebebasan dalam berkreativitas serta keadilan bagi para pengguna ruang publik yang mana pada akhirnya menimbulkan sebuah pro dan kontra di dalamnya. Nah, dengan demikian juga pemerintah harus menjadi titik penengah sehingga dalam hal ini juga pemerintah harus sangat teliti dan berhati-hati dalam memilih solusi yang tepat untuk hal-hal tersebut. Nah, sehingga akhirnya solusi yang dapat diberikan oleh pemerintah atau solusi akhir yang dipilih oleh pemerintah adalah dengan menutup dan memindahkan lokasi dari Citayam Fashion Week ini ke Sarinah agar tidak mengganggu para pengguna ruang publik. Namun, anak-anak muda yang melakukan Fashion Week tersebut dapat melakukan aktivitasnya dan menuangkan semua kreativitas yang dimilikinya. Terkait dengan keadilan dan kebebasan sendiri, terdapat banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Seperti contohnya ada kasus seorang nenek yang dipenjara karena mengambil 3 buah kokoa yang berada di dalam kebun milik perusahaan. Nah, kemudian kebebasan dalam berpendapat yang sekarang ini sangat sulit sekali dilakukan karena masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki posisi tinggi dalam suatu perusahaan atau pihak-pihak tertentu sekarang ini tidak mau untuk menerima sebuah saran ataupun masukan demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Nah, dengan hal ini dapat dikatakan pula bahwa nilai sila kelima Pancasila cukup sulit untuk dapat direalisasikan oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, sekian pemaparan atau penjelasan terkait dengan esai yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.